Swastiastu. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan menampilkan video terkait gangguan sistem respirasi akibat adanya infeksi virus COVID-19. Sebelum berlanjut ke videonya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu yang pertama ada Lencia Tamuina, NIM akhir 022, yang kedua ada Lekade Surya Dwi Anggreni, NIM akhir 026. Yang ketiga ada Ida Ayu Putulisya Dewi, NIM akhir 041. Dan yang keempat ada Maria Adventia Deharsa, NIM akhir 043. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja memasuki masalah yang pertama, bagaimana kondisi paru-paru saat terinfeksi COVID-19. Nah, pada COVID-19 ini terdapat virus SARS-CoV-2 yang penyebab COVID-19 yang dapat menyerang dua belah paru. Saat saturasi oksigen menurun drastis yang disebabkan oleh inflamasi yang parah, pada kondisi ini paru-paru akan terisi banyak cairan, dahak, dan sel. Hal inilah yang mengakibatkan kerusakan pada dinding kantung udara paru-paru sehingga membuat orang yang terinfeksi menjadi sesak nafas dan mengalami pneumonia parah. Pasien COVID-19 dengan kondisi ini membutuhkan alat bantu pernapasan yang menggunakan ventilator akibat terjadinya gagal pernapasan. Ini dapat menyebabkan berbagai perubahan dan komplikasi dalam kondisi paru-paru. Nah, beberapa kasus dalam COVID-19 ini, yang pertama adanya peradangan paru-paru. Virus SARS-CoV-2 menginfeksi sel-sel paru-paru, khususnya sel-sel yang membentuk saluran pernapasan dan kantung udara kecil yang disebut alveoli. Infeksi ini menyebabkan peradangan dalam jaringan paru-paru. Peradangan ini dapat merusak sel-sel paru-paru dan menyebabkan gejala seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Sel-sel yang terinfeksi melepaskan zat kimia peradang seperti sitokin yang memicu respon sistem kekebalan tubuh. Respon imun ini menyebabkan peradangan yang lebih lanjut dan dapat merusak jaringan paru-paru. Selain itu, peradangan juga dapat menyebabkan peningkatan produksi lendir di saluran pernafasan yang mengarah pada batuk dan juga pilek. Selanjutnya ada pneumonia. COVID-19 dapat menyebabkan pneumonia, yaitu infeksi paru-paru yang dapat menyebabkan pengisian alveoli dengan cairan atau debris. Pada kasus yang lebih parah, pneumonia ini dapat menyebabkan pengurangan kapasitas paru-paru untuk mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida yang mengakibatkan kesulitan bernapas. Pada kasus pneumonia biasa, kebanyakan orang dapat sembuh tanpa adanya kerusakan paru-paru yang bertahan lama. Namun, pada pneumonia yang disebabkan oleh COVID-19, yang bisa berkembang menjadi pneumonia parah. Bahkan setelah penyakit berlalu, cedera pada paru-paru akibat COVID-19 ini dapat menyebabkan kesulitan bernafas yang mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk membaik. Gangguan selanjutnya yaitu fibrosis paru. Fibrosis paru ini adalah kondisi di mana jaringan paru-paru mengalami penggantian oleh jaringan parut yang tidak berfungsi. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kapasitas paru-paru dan kesulitan untuk bernapas yang berkelanjutan. Fibrosis paru ini menimbulkan masalah kesehatan paru yang serius karena menimbulkan gangguan fungsi paru sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Fibrosis paru ini biasanya ditemukan pada penderita pneumonia akut. Gangguan selanjutnya yaitu ada pneumotoraks. Nah, pada COVID-19 juga dapat menyebabkan adanya gangguan pneumotoraks, yaitu kondisi di mana udara bocor ke rongga pleura atau ruang antar paru-paru dan dinding dada, menyebabkan paru-paru kolaps sebagian atau sepenuhnya. Pneumotoraks dapat menyebabkan kesulitan bernapas yang parah dan memerlukan perawatan medis yang segera diatasi. Selanjutnya ada gangguan sindrom distres pernapasan akut atau yang disebut ARDS. Selain itu, COVID-19 juga bisa mengakibatkan sindrom distres pernapasan akut
atau ARDS, dan sepsis. ARDS ini adalah salah satu bentuk kegagalan paru-paru ketika air yang memenuhi kantong udara dan bocor ke pembuluh darah di paru-paru. Sementara pada sepsis ini terjadi ketika infeksi menyebar melalui pembuluh darah dan menyebabkan kerusakan organ lain. Penyakit ini bisa menimbulkan atau meninggalkan kerusakan bagi tubuh yang bertahan bahkan ketika sudah sembuh dari COVID-19. Mungkin sekian pembahasan mengenai kondisi paru-paru saat terinfeksi COVID-19. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yang dimana soal yang kedua, jelaskan bagaimana cara pencegahan penyakit COVID-19. Cara pencegahan yang pertama, adapun mencuci tangan dengan air sabun atau alkohol, yang dimana salah satu cara mencegah penyakit COVID-19 adalah mencuci tangan. Mencuci tangan merupakan salah satu kebiasaan sehat yang terlihat sederhana, tetapi ampuh mengurangi risiko penularan infeksi virus. Hal ini dikarenakan tangan manusia dipenuhi dengan berbagai macam bakteri dan virus, terutama ketika berada di tempat yang ramai. Patogen yang tersebar dapat menempel di tangan dan lebih beresiko menularkan infeksi virus seperti SARS-CoV-2. Selain itu, manusia juga lebih rentan tertular penyakit yang berasal dari sentuhan tangan pada barang atau percikan cairan orang yang terkena virus. Terlebih lagi, kita mungkin tanpa sadar sering menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Cara yang ketiga, melakukan etika batuk dan pakai masker saat sakit. Banyak orang yang mengira bahwa penggunaan masker meskipun dalam keadaan sehat merupakan cara efektif untuk mencegah COVID-19. Faktanya, tidak demikian. Pakai masker lebih efektif dilakukan pada saat sakit dan tenaga kesehatan yang sering berkontak dengan pasien yang terinfeksi. Selain itu, penggunaan masker akan lebih manjur ketika digabungkan dengan kebiasaan mencuci tangan sesering mungkin. Adapun cara dan beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan masker. Yang pertama, mencuci tangan sebelum memakai masker. Yang kedua, menutupi mulut dan hidung agar tidak ada celah antara wajah dengan masker. Dan yang ketiga, menghindari menyentuh masker saat menggunakannya. Dan yang terakhir, mengganti masker dengan yang baru ketika terasa lembab. Cara yang keempat, memasak daging dan telur hingga matang. Tahukah kalian bahwa cara memasak telur dan daging ternyata perlu diperhatikan untuk mencegah penyakit COVID-19? COVID-19 merupakan penyakit zoonotik, yaitu coronavirus menggunakan hewan sebagai vektor dan menjangkit manusia ketika daging hewan tidak dimasak dengan matang. Maka dari itu, kita perlu memperhatikan kematangan daging dan telur agar tidak terinfeksi virus SARS-CoV-2. Selain itu, menjaga kebersihan ketika berkunjung ke pasar hewan dan mencegah kontak dengan hewan tanpa pengamanan pun sangat dianjurkan. Hal ini dikarenakan sampai saat ini para ahli belum mengetahui dengan pasti bagaimana penularan virus tersebut, sehingga disarankan untuk tetap berhati-hati. Dan yang kelima, yaitu menjaga daya tahan tubuh. Sebenarnya, hal yang perlu diperhatikan sebagai salah satu cara mencegah COVID-19 adalah menjaga daya tahan tubuh. Apabila sistem kekebalan tubuh rendah, terutama saat sakit, virus lebih mudah menyerang tubuh, entah itu virus flu atau SARS-CoV-2. Dengan menjaga daya tahan tubuh, kita memerlukan cara yang sederhana. Yang pertama, rutin berolahraga. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Dan yang terakhir, kita dapat memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral seperti vitamin C dan vitamin D. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi penyakit COVID-19. Yang mana infeksi virus corona ini bisa menyebar dengan sangat cepat antar manusia. Seseorang yang dikatakan positif corona ini bisa
mengembangkan gejala beragam, dari tanpa gejala hingga berat. Berikut ini merupakan cara mengatasi COVID-19 secara mandiri di rumah, yaitu yang pertama, selalu memakai masker dan membuang masker bekas di tempat sampah. Kemudian yang kedua, jika sakit atau adapun gejala seperti demam, flu dan batuk, maka tetap di rumah. Jangan pergi bekerja, bersekolah, ataupun ke pasar atau ke ruang publik untuk mencegah penularan pada masyarakat. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan fasilitas telemedicine atau sosial media kesehatan dan hindari transportasi publik. Beritahu dokter dan juga perawat tentang keluhan dan gejala serta riwayat bekerja ke daerah terjangkit atau kontak dengan pasien COVID. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai cara mengatasi virus corona, yaitu tetap menjaga kesehatan diri. Usahakan untuk tetap istirahat dan terhidrasi. Bisa juga mengkonsumsi obat yang dijual bebas seperti acetaminophen untuk meringankan gejala yang ditimbulkan oleh virus corona. Namun sebelum menggunakannya harus konsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau pelayanan kesehatan. Yang selanjutnya itu selalu pantau gejala. Harus mengawasi gejala dan mencari pertolongan medis saat tidak ada perbaikan dan kondisi terus menurun secara signifikan. Adapun tanda-tandanya termasuk kesulitan bernapas, nyeri, dan tekanan terus-menerus di dada, lemah, dan kebiruan di bibir. Yang selanjutnya itu ada mengisolasi diri. Jika mengalami gejala, harus segera mengisolasi diri dan tidak keluar rumah selama 14 hari. Jika memungkinkan, bedakan kamar tidur dan toilet yang terpisah. Hindari menggunakan alat makan yang sama dengan anggota keluarga lain saat sedang isolasi. Sekian video dari kami, terima kasih.